Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan itu semuanya kita bisa melanjutkan pembelajaran hadis ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini Allah meridhoinya dan menjadikan sebagai amal saleh untuk kita dan untuk kedua orang tua kita. Baik anak-anakku sekalian, insyaallah di hari ini kita melanjutkan ke hadis yang ketiga. Sebelum itu, marilah kita membuka pembelajaran hadis ini dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sekarang Ustadz membaca hadisnya dan kalian mengikutinya dengan baik dan benar. Ya, diikutin ya. An Abi Abdurrahman. An Abi Abdurrahman. Abdullah bin Umar bin al-Khattab. Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah. Syahadati an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Ustaz ulangi. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. 1. Bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah.
dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. 2. Menunaikan salat. 3. Menunaikan zakat. 4. Menunaikan haji ke Baitullah. 5. Berpuasa Ramadan. Baik, Ustadz akan jelaskan sedikit mengenai kandungan hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rukun Islam. Di dalam Islam ada istilah rukun Islam. Rukun itu adalah kewajiban yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka batal amalan tersebut. Faham? Ini adalah rukun. Misalkan, rukun salat adalah membaca Al-Fatihah. Maka tatkala kita sholat tanpa membaca Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Rukun Islam ada 5. Maka kalau kita tidak melakukan rukun Islam ini, maka Islam kita batal, alias apa? Alias tidak sah keislaman kita. Jadi kalau mengaku Islam, lakukan 5 rukun ini, 5 amalan ini. Faham ya? Ini adalah rukun. Wajib dilakukan, kalau tidak dilakukan maka keislamannya tidak sah, alias batal. Baik. Para ulama menjelaskan bahwasanya rukun Islam ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan memperumpamakan, memisalkan bahwasanya rukun Islam ini bagaikan bangunan. Kalau kita ingin membangun rumah misalkan, maka rumah ini dikatakan rumah kalau terdiri dari berbagai komponen. Ada yang namanya pondasi agar tidak mudah hancur rumahnya. Kemudian ada namanya tiang agar tidak mudah roboh. Kemudian ada namanya atap agar tidak kepanasan atau tidak kehujanan. Kemudian ada namanya pintu jendela untuk masuk dan keluarnya penghuni rumah. Kalau ini bagian-bagian ada di dalam rumah itu, maka itu dinamakan rumah. Mungkin nggak sekiranya rumah ini adalah rumah, tapi nggak ada pintu, nggak ada jendelanya. Bukan rumah. Mungkin nggak dikatakan rumah kalau nggak ada atapnya? Tidak bisa, Ustadz. Betul, nggak bisa. Maka rukun Islam ini bagaikan rumah yang harus ada semuanya, nggak mungkin tidak ada. Dan semua komponen itu ada fungsinya. Atap ada fungsinya sendiri. Tiang ada fungsinya sendiri. Pondasi ada fungsinya sendiri. Pintu ada fungsinya sendiri. Dan semua ada fungsi dan tujuannya masing-masing. Ya. Pun Islam pun demikian. Jadi Islam itu dibangun dari 5 hal ini. Dibangun dari 5 hal ini. Kalau salah satu dari 5 hal ini tidak ada, maka Islam ini tidak dinamakan Islam. Islamnya tidak sah. Apa yang pertama, Ustadz? Islam itu dibangun dari 5 hal. Yang pertama adalah syahadat. Bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Dan tidak ada Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dalam hatinya syahadat ini. Ini adalah pondasi keislamannya. Yang pertama. Kalau ini sudah dilakukan, maka yang kedua adalah menunaikan salat. Ini adalah tiang agama. Kalau salat ditunaikan, maka tegaklah agama. Kalau salat
tunaikan, ditinggalkan begitu saja, maka runtuhlah keislamannya. Yang kedua, ini wajib dilakukan. Cukup sampai dua? Tidak. Yang ketiga, menunaikan zakat. Ini juga penting. Kalau zakat tidak dilakukan, runtuhlah keislamannya. Karena Islam dibangun dari 5 hal. Yang nomor 3 adalah zakat. Bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Diperangi. Kenapa? Karena ini merupakan rukun Islam. Karena ini merupakan komponen Islam itu dibangun. Cukup sampai 3? Tidak. Ada yang keempat, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ke Ka'bah yang ada di Mekah. Untuk semuanya Ustadz? Tidak. Untuk yang keempat ini hanya bagi orang-orang yang mampu. Mampu dalam segi apa Ustadz? Mampu dalam 2 hal. Yang pertama adalah mampu dalam pembiayaan. Mempunyai uang untuk berangkat ke sana. Kenapa? Karena nggak mungkin kalau nggak punya uang bisa beli tiket kemudian berangkat ke Mekah. Tidak bisa. Kecuali orang-orang yang mendapatkan kekhususan, misalkan mendapatkan hadiah, diundang, misalkan bisa. Tapi kalau secara umum, kalau tidak mempunyai uang, maka tidak bisa ke sana. Jadi punya uang yang pertama. Yang kedua, mampu dalam hal fisiknya. Dia sehat, bisa jalan, ya, kemudian bisa lari kecil, mampu, fisiknya sehat. Ya, kalau tidak sehat, sakit misalkan, maka tidak wajib baginya. Punya uang, kemudian dia sehat, maka wajib baginya untuk berangkat kemana? Ke Baitullah untuk melakukan ibadah haji. Ini cukup sekali dalam seumur hidup. Ya, cukup sampai sini Ustadz? Tidak. Ada yang kelima, yang terakhir, yaitu apa? Menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ini wajib 30 hari. Ya, wajib. Jadi, kalau kita ngaku muslim, maka lakukan 5 hal ini. 5 rukun ini. Tanpa apa? Tanpa meninggalkan 1 atau 2 dari 5 hal ini. Kalau 1 saja ditinggalkan, runtuh keislamannya. Apalagi 2, apalagi 3. Ya kan? Ini semua harus dilakukan. Kecuali tadi, untuk haji hanya bagi yang mampu. Kalau kita nggak punya uang, maka tidak berkewajiban. Kalau kita sakit, maka tidak kewajiban. Ya, ini adalah rukun Islam. Jadi kalau kita dikatakan muslim, kalau kita mengaku muslim di hadapan Allah, lakukan 5 hal ini. Ini kewajiban yang fundamental. Kewajiban yang pertama yang harus kita lakukan adalah 5 hal ini. Setelah ini kita lakukan, maka kita melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Tapi yang terpenting ada 5 hal ini. Ini jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai disia-siakan, jangan sampai dilakukan dengan tidak bersungguh-sungguh. Karena ini akan menjadikan Islam kita itu baik atau tidaknya dilihat dari 5 hal ini. 5 rukun ini. Baik, barakallahu fikum. Ini yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Ya, setelah ini jangan lupa kalian menghafalkan hadis ini dan diberikan atau distorkan kepada Ustaz. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semuanya. Kita tutup pembelajaran hadis hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.